Sri Mulyani menjelaskan perlambatan ekonomi global akan mempengaruhi ekspor Indonesia. Seperti diketahui, ekspor menjadi pendorong besar ekonomi tanah air dalam 2 tahun terakhir lewat lonjakan harga komoditas internasional. Permodelan matematika di kehidupan nyata tidak hanya digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam menghitung pertumbuhan ekonomi, kita dapat menggunakan model pertumbuhan ekonomi Cobb-Douglas dan Solow. Dari model tersebut diketahui variabel yang berpengaruh terhadap perekonomian. Yang pertama, Presiden Soekarno. Berikut grafik pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Soekarno. Dengan hal itu, disimulasikan data dari setiap pemerintah, dimulai dari Soekarno. Soekarno menjabat dari tahun 1945 hingga 1967. Di masa pemerintahannya, terdapat beberapa variabel dan faktor yang membuat perekonomian mengalami kenaikan dan penurunan, antara lain jumlah uang beredar meningkat, diiringi kenaikan harga barang, serta biaya politik yang tinggi, sehingga pada masa Soekarno mengalami inflasi atau hiperinflasi hingga 60%. Selanjutnya, Presiden Soeharto. Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Soeharto. Pada masa pemerintahan Soeharto, kegiatan ekonomi terpusat pada pemerintahan dan dikuasai pemerintahan sehingga posisi Bank Indonesia pada era Soeharto tak independen. Pada masa ini pertumbuhan ekonomi merosot mencapai minus 13. Selanjutnya, Presiden B.J. Habibie. Berikut merupakan grafik pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan Habibie, beliau menerbitkan kebijakan keuangan dan moneter sehingga membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitan. Pada masa ini, Bank Indonesia mendapat status independen. Selanjutnya yaitu Presiden Abdurrahman Wahid. Berikut merupakan grafik pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pada masa Abdurrahman Wahid, beliau menerapkan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Selain itu, pemerintah juga menerapkan pajak dan retribusi daerah. Selanjutnya yaitu Presiden Megawati. Berikut merupakan grafik pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati. Masa kepemimpinan Megawati. Beliau menjaga sektor perbankan lebih ketat hingga menerbitkan surat hutang secara langsung. Perekonomian Indonesia pada masa Megawati mulai terarah kembali. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah ditempa krisis global pada tahun 2008. Hal ini dapat terlihat pada nilai tukar rupiah terhadap dolar dari 1.478 menjadi 12.650, sehingga menyebabkan inflasi. Akan tetapi pada 2010 mengalami surplus sebanyak 2% karena harga minyak bumi dan CPO kembali naik, sehingga dapat menaikkan kembali presentasi subsidi energi. Yang terakhir yaitu Presiden Joko Widodo. Berikut merupakan grafik pertumbuhan ekonomi pada masa Joko Widodo. Pada masa kepemimpinan Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi cenderung stabil di angka 5%, walaupun masih di bawah angka pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Akan tetapi, mengalami penurunan drastis dikarenakan wabah COVID-19. Dari grafik pertumbuhan ekonomi dari masa ke masa yang sudah dianalisis, jika dibandingkan dengan grafik model pertumbuhan ekonomi Cobb-Douglas and Solow, dapat disimpulkan bahwa grafik tersebut bukan merupakan grafik eksponensial, karena terdapat beberapa variabel kendala di setiap masa pemerintahan presiden.